Hai, selamat datang di WWFit 21 Days Challenge bersama saya, Coach Erwin. Perlu nggak sih ngitung kalori pada waktu diet? Di jawabannya sebenarnya perlu nggak perlu lah. Jadi gini, kalau kita menghitung kalori yang setiap kali makan kita hitung, itu ada plus minusnya. Plusnya adalah kita menjadi lebih aware terhadap makanan. Minusnya adalah kita jadi ribet, setiap kali mau makan mesti buka apps untuk mengukur kalori makanan. Nah, kelemahannya dari mengukur kalori tiap kali makan adalah tidak semua makanan memiliki kalori yang sama dengan yang kita Google. Misalnya kita tulis nasi goreng, berapa kalori? Di Google ngomongnya 350 misalnya, di internet atau di apps kamu. Tapi prakteknya, apa iya 350? Yakin, kamu sudah cek, beneran. Gimana kalau ternyata nasinya minyaknya lebih deep misalnya? Gimana kalau misalnya dagingnya lebih banyak dari yang di Google? Gimana kalau di sini ada telurnya misalnya? Kalau ada tambahan yang lain-lainnya, semuanya menyumbang kalori. Jadi kalori itu hanya bisa untuk estimasi, tapi tidak bisa untuk diajak berhitung. Yang paling mengganggu saya pribadi dalam menghitung kalori setiap kali makan adalah ribetnya setengah mati, minta ampun. Nah, jadi kita ini sudah mempunyai urusan ya dalam kerjaan, dalam rumah tangga. Jangan membuat makanan ini menjadi sesuatu yang bikin kita ribet banget. Nanti kalau kita terlalu ribet, terus kita males, akhirnya kebiasaan itu kita tinggal. Nah terus gimana dong kalau nggak mengukur kalori? Nah, jadi badan ini akan bereaksi terhadap kebiasaan. Kalau patokan yang saya pegang adalah kita pakai palm size. Jadi misalnya kita mau ukur protein kita, makan sehari protein 1 pound. Bukan sehari, sekali makan 1 pound. Terus untuk karbohidrat 1 cup, kangannya nge-cup. Kemudian untuk sayuran 1 genggam, 1 fish. Dan untuk lemak itu 1 thumb. Tapi biasanya kalau lemak ini sudah ngikut di protein atau di karbohidrat, kadang ada fatnya juga. Jadi ini patokan. Nah, apakah ini berhasil buat kita? Dicoba. Nggak ada rumus pasti, nggak ada diet yang pasti berhasil untuk semua orang. Dicoba dulu. Oke, aku sehari makan seperti ini, akan aku makan selama 2 minggu atau bahkan 3 minggu. Nanti lihat ke badannya, apakah badan kamu merespon sesuai yang kamu harapkan. Misalnya, apakah lingkar perut kamu turun kalau kamu turunin perut kamu dengan pola makan ini, atau malah sebaliknya. Nah itu kamu cek dengan pola makan kamu. Jadi judulnya adalah trial error, ya. Jadi itu lebih make sense daripada menghitung kalori setiap kali kamu mau makan. Bisa, ada juga yang melakukan ada. Jadi mereka menginvestkan waktu di awal. Oke, aku mau hitung kalori misalnya oatmeal. Kalau misalnya aku mau makan sekian gram, maka aku butuh sekian gram oatmeal. Itu lama-lama dia hafal. Kalau misalnya sekali makan butuh 100 gram. Maka dia akan hafal, oh berarti berapa sendok makan, oh 5 sendok makan, oh 6 sendok makan, sudah hafal. Ini takarannya misalnya, ya itu bisa juga, terserah. Tapi kalau kita misalnya nggak mau ribet seperti itu, ya nggak usah juga. Yang penting kita aware bahwa nutrisi makronya imbang dengan nutrisi mikronya dengan palm size itu tadi. So menjawab pertanyaan perlu nggak sih ngitung kalori, ya itu tadi perlu nggak perlu. Kalau saya basically saya nggak hitung, tapi lebih menggunakan pengukuran dari palm size. Itu lebih enak buat saya jalanin selama proses fat loss ini.